mulai dari nol. Judulnya mulai dari nol. Tidak seperti biasanya saya menyajikan konten-konten nuansa musik dengan memegang gitar ya. Hari ini kita cerita-cerita saja tentang tema mulai dari nol. Saya akan menceritakan sedikit dinamika kehidupanku, dimana yang sedang saya lakukan ini adalah membangun sebuah rumah. Rumah ya, dari kata rumah. Ini yang saya alami, ternyata rumah itu berpengaruh terhadap kestabilan jiwa kita kali ya. Jadi kondisi setelah saya melewati beberapa waktu dengan belajar hidup mandiri, kemudian saya harus kembali ke rumah orang tua saya untuk sementara sebelum saya mempunyai rumah yang baru. Ternyata kondisi mental saya sudah berubah ya, jadi sudah tidak bisa menemukan suasana rumah lagi, dan itu begitu menyiksa teman-teman. Itulah maknanya rumah, tempat untuk kembali. Sebenarnya bisa juga kita menciptakan kondisi rumah dalam batin kita, tapi yang saya alami, saya belum mampu ke level itu ya. Jadi kondisi rumah yang berbentuk fisik itu ternyata setelah saya simpulkan masih saya butuhkan, sehingga kata rumah itu begitu penting bagi saya, sehingga harus membuat rumah, dan kebetulan kondisi mendukung untuk menciptakan kondisi itu. Jadi ya saya lakukan, yaitu membuat rumah. Ada yang bilang, kenapa tidak dimanfaatkan waktunya untuk melakukan hal lain yang sifatnya seperti contoh membangun ekonomi dan hal semacamnya. Lalu saya jawab, ini anggap saja perjalanan spiritual saya. Karena dipikir-pikir, untuk target apa yang lebih penting daripada dinamika itu sendiri, hidup itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri kehidupan ekonomi begitu menghabiskan ruang dalam pribadi kita, personal kita ya. Tapi dalam sudut pandang saya itu ada yang lebih mengusik dari itu, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan personal tentang esensi dari semua ini ya teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah, dan mereka sangat memahami karena sudah tidak kaget dengan perilaku saya yang tidak biasa ya. Teman-teman bisa lihat itu, dengan bahan yang ada, memanfaatkan apa yang ada. Di satu kesempatan saya dikomentari oleh beberapa teman saya, kenapa saya harus membuat rumah sedangkan rumah juga sudah ada. Di sini alasan saya melakukan karena bagi saya merasa rugi ketika saya tidak melewati prosesnya ya. Teman-teman saya juga sangat paham dengan karakter saya, dimana melakukan beberapa hal yang tidak seperti mereka ya. Mulai dari nol, kembali ke tema judul. Jadi sebelumnya saya ini sudah membuat tinggal di lain tempat di sini, dan karena suatu hal saya harus pindah lagi, dan ini untuk yang ketiga kalinya. Tapi di sini saya berani membuat rumah lebih permanen ya. Bisa dilihat dengan menggunakan semen dan juga batako. Artinya ini sudah semi permanen karena saya membangun di tanah milik sendiri ya. Kalau sebelumnya saya membangun di dua tempat itu, saya numpang di tempat orang lain, dan hari ini saatnya saya lebih mantap lagi ya, karena di tanah sendiri. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa teman-teman boleh lihat
proses saya. Ini saya bangun sendiri dengan tangan saya, tidak boleh ada yang membantu ya, bahkan ayah saya pun tidak boleh membantu. Ini bisa dilihat. Jadi target saya hanya membuat sebuah kamar dan sebuah dapur sebelum ke arah bangunan lainnya ya. Bisa dilihat juga saya memanfaatkan benar-benar apa yang ada. Pencahayaannya malah berubah-ubah teman-teman. Kita lihat dari sini saja. Ini ya. Ya. Ini kita masuk. Ini sudah. Petang. Ya, itu dia. Inilah nanti yang akan jadi kamar saya dan keluarga saya. Untungnya saja dengan perilaku saya, kebiasaan saya ini, istri dan anak saya sudah bisa adaptasi. Ini sedang memecahkan masalah tembok yang mengembun ya. Jadi akhirnya dari proses ini saya juga mengetahui bahwa kegunaan emperan ini, tadi saya membuat emperan itu supaya airnya tidak naik ke atas ya, sehingga perlu dibangun got. Turnya lain waktu ya. Oh ya, di sini besok saya bangun dapur kecil, dan sambil bekerja saya juga tetap tidak jauh-jauh dari musik ya. Kita lanjutkan. Benar. Tadi sampai mana ya? Mulai dari nol itu maksudnya ya, karena di sini saya juga akan mulai dari nol lagi. Beberapa pekerjaan harus terhenti dulu, dan nanti kita bikin inovasi lagi untuk pekerjaan selanjutnya yang tidak jauh-jauh dari pekerjaan sebelumnya ya. Jadi bagi saya dinamika seperti ini adalah dinamika seperti ini adalah keuntungan bagi kita ya. Kalau tidak dialami kapan lagi, karena ya hidup itu hanya sebentar.